Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tentang teorema pada garis sejajar. Nah, jadi teorema pada garis sejajar itu kan ada 5 teorema. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman teorema dari teorema 1 sampai teorema 2. Yang pertama yaitu teorema 1. Nah, teorema 1 itu jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berseberangannya besarnya sama. Nah, jadi di sini kita akan membahas sudut dalam berseberangan. Nah, jika diketahui garis K dan garis L ini sejajar dan dipotong oleh garis M ini. Nah, maka buktikanlah sudut A3 sama dengan sudut B6. Nah, sudut A3 dengan sudut B6. Nah, pertama kita bikin bukti bahwa kita mencari sudut yang berseberangan itu kan sudutnya sama besar. Yang pertama sudut yang punya besar sudut yang sama besar itu yaitu sudut yang sehadap dan sudut yang bertolak belakang. Nah, jadi kita mencari sudut sehadap dari sudut A3 ini. Nah, sudut A3 ini kan sehadap dengan sudut B7. Jadi, kita bikin sudut A3 sama dengan sudut B7. Kita bikin sama dengan karena dia kan memiliki besar sudut yang sama. Jadi, yang sudut A3 itu kan sudutnya bersifat sehadap dengan sudut B7. Maka kita bikin sehadap karena sudutnya sama. Nah, jadi sudut A3 dengan sudut B7 ini sehadap. Nah, sehadap memiliki besar sudut yang sama. Kemudian sudut B7 itu bertolak belakang dengan sudut B6. Nah, kalau bertolak belakang berarti sudut B7 ini memiliki besar sudut yang sama dengan sudut B6. Sudut B6 bertolak belakang dan memiliki sudutnya sama. Nah, maka teorema 1 ini terbuktikan karena jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga yaitu garis M, maka sudut dalam berseberangannya sama besar. Nah, sudut dalam berseberangan antara sudut A3 dengan sudut B6 ini kan sudut dalam berseberangan. Nah, kita akan membuktikan bahwa sudut A3 dan sudut A6 ini memiliki besar sudut yang sama. Maka sudah kita buktikan tadi dengan ini. Maka sudut A3 sama dengan sudut B6 berseberangan dalam dan sudutnya sama. Oke. Nah, lanjut kita akan membahas teorema kedua. Selanjutnya, teorema kedua itu berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut luar berseberangannya besarnya sama. Jadi kita bikin dulu. Pertama yang diketahui itu dua garis sejajar. Nah, ini misalkan saja dengan garis K dan L dan dipotong oleh garis ketiga. Garis ini disebut saja dengan garis M. Maka kita bikin dulu daerahnya ini A, 1, 2,
3, 4. Ini daerah B. 5, 6, 7, 8. Nah, maka sudut dua berseberangannya besarnya sama. Nah, di sini kan sudut dua berseberangan itu yaitu garis sudut A1 dengan sudut B8 dan juga sudut A2 dengan sudut B7. Nah, sekarang kita akan membuktikan misalnya sudut A2 dengan sudut B7. Nah, pertama kita bikin diketahui dulu. Pertama diketahui. Nah, dari contoh soal yaitu garis K sejajar dengan garis L. Nah, garis K ini sejajar dengan garis L. Kemudian garis K dan L dipotong oleh M yang ini. Garis M yang ini. Nah, maka kita akan buktikan bahwa sudut A2 itu sama dengan sudut B7. Nah, maka ini bukti. Nah, sudut A2 ini dia sehadap dengan sudut B6. Maka kita tulis sudut A2 sehadap dengan sudut B6, kita bikin sehadap. Nah, sudut sehadap itu kan memiliki besar sudut yang sama, berarti sudutnya sama. Nah, sudut B6 ini, sudut B6 ini bertolak belakang dengan sudut B7. Nah, sudut B6 itu bertolak belakang dengan sudut B7 sehingga kalau bertolak belakang itu sudutnya kan sama. Jadi sudut B6 itu dengan sudut B7 itu bertolak belakang sehingga sudutnya juga sama. Maka terbukti sudut A2 itu luar berseberangan dengan sudut B7 sehingga besar sudutnya sama. Selanjutnya teorema 3. Teorema 3 itu berbunyi jika dua garis sejajar yang ini segaris K dan L dipotong oleh garis ketiga yaitu garis M, maka sudut dalam sepihaknya akan berupa sudut pelurus yaitu jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut dalam sepihaknya itu kan yaitu sudut 3A dengan sudut B6. Nah, sudut A3 itu dengan sudut B5 itu adalah dalam sepihak. Nah, sepihak. Terus sudut A4 dengan sudut B6 itu juga dalam sepihak. Nah, maka kita bikin dulu diketahui garis K sejajar dengan garis L, kemudian garis K dan L dipotong oleh garis M ini, maka buktikan. Nah, kita akan membuktikan salah satu sudut dalam sepihak 3A dan B5 dan juga sudut sepihak A4 dengan B6 salah satunya. Nah, kita misalkan mencari sudut dalam sepihak A4. Sudut A4 itu, nah, sudut A4 dengan pelurusnya yaitu sudut B6. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau sudut pelurus itu, maka jumlah kedua sudutnya itu 180 derajat. Nah, jadi
mungkin ini bukan sama dengan, tapi ini tambah ya, sama dengan 180 derajat. Jadi jika kita jumlahkan kedua sudut dalam sepihak ini, yaitu sudut A4 dengan sudut B6, maka jumlah kedua sudut ini sama dengan 180 derajat atau pelurus. Biasa kita sebut dengan pelurus. Nah, maka kita akan membuktikan bahwa sudut A4 dengan A6 ini adalah sudut dalam berseberangan yang memiliki sudut 180 derajat. Nah, pertama kita lihat dulu. Nah, sudut 4 dengan sudut 5 ini kan memiliki bersifat dalam bertolak belakang, dalam berseberangan. Nah, kalau sudut dalam berseberangan itu kan memiliki sudut yang sama besar. Nah, jadi kita tulis sudut A4 itu sama dengan, kita bikin sama dengan, kenapa? Karena sudut A4 itu kan memiliki sudutnya sama besar dengan sudut B5. Jadi kita bikin sifatnya itu dalam berseberangan. Nah, sudutnya sama besar. Nah, kemudian pertama kita nyari yang ini kan, ini dengan yang ini. Lalu sudut A5 ini kan bertolak belakang juga dengan sudut 8. Nah, kalau bertolak belakang kan sudutnya sama besar. Jadi kita bikin dulu sudut B5 sama dengan sudut B8. Bertolak belakang, yaitu sudutnya juga sama. Nah, ini. Nah, sudut 8 dan sudut 8 dan sudut 6 itu sudut pelurus. Nah, coba kita misalnya kita hilangkan gitu garis M dari titik sini ke garis M ini. Nah, garis itu kan garis pelurus ini, lurus. Nah, sudutnya kan 180 derajat. Jadi sifat antara sudut B8 dengan sudut B6, sudut B8. Nah, jika kita jumlahkan kedua sudut B6 dengan sudut B8, nah, maka kedua sudut itu berjumlah sudut 180 derajat atau sudut pelurus atau 180 derajat. Nah, di sini kan sudah ketemu nih sudut A4 dengan sudut B ditambah dengan sudut B6. Nah, kan ketemu tuh dari awalnya sudut A4, maka akhir perjalanannya menjadi sudut B6, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudut A4 ditambah dengan sudut B6 itu terbukti bahwa dia sudut dalam sepihak akan berupa sudut pelurus dengan jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya itu teorema 4. Teorema 4 itu berbunyi, jika kedua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut luar sepihaknya akan berupa sudut pelurus. Bentar, aku mau bikin garisnya dulu. Nah, ini garisnya. Sama yang diketahui tadi, jika kedua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, ini garis sejajar KL ini dipotong oleh garis ketiga, maka sudut luar sepihaknya akan berupa sudut pelurus. Nah, dari gambar yang mana sudut luar pelurusnya? Luar sepihaknya. Nah, sudut luar sepihaknya itu yaitu sudut A2 dengan sudut B8 itu tuh sudutnya luar sepihak. Nah, sudut A1 dengan sudut B7, nah itu juga sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak itu juga sama dengan sudut sebelumnya, teorema sebelumnya, yaitu sudut dalam sepihak. Nah, jika kedua sudutnya itu dijumlahkan, maka dia akan berupa sudut pelurusnya yaitu 180 derajat. Jadi kedua sudutnya itu dijumlahkan, maka dia akan berjumlah sudut 180 derajat. Nah, sebagai antara dua
dua sudut ini, sudut A1 dengan sudut lurusnya yaitu B7 dan dengan juga sudut A2 dan juga sudut B8. Salah satunya kita akan cari yaitu sudut A2 dengan sudut B8. Nah, pertama-tama itu kita bikin diketahuinya dulu. Nah, kan ini nih yang diketahuinya ini. Ketahui sudut K itu sejajar dengan sudut L, dan sudut K dan L dipotong oleh M. Ini. Nah, maka kita akan membuktikan bahwa sudut 2, nah jika ditambahkan dengan sudut 8, jadi kalau misalnya kalau pelurus itu kita jumlahkan, jadi kita bikin tambah. Tapi kalau misalnya kayak teorema 1 dan teorema 2 tadi, yaitu kalau yang teorema 1 dan teorema 2 itu kan mencari luar dan dalam seberangan. Jadi kalau luar dan dalam seberangan itu kan sudutnya itu sama besar, jadi kita bikinnya sama dengan saja. Nah, dibuktikanlah bahwa sudut 2 dengan sudut 8 itu sudut pelurus. Jika dijumlahkan tuh maka jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, pertama itu sudut 2. Sudut 2 ini kan bertolak belakang dengan sudut 3. Jadi sudut 2 itu dengan sudut 3 bertolak belakang. Nah, syarat bertolak belakang itu pasti sudutnya sama besar. Nah, belakang sudutnya sama besar. Nah, sudut A3 ini dengan sudut B6 ini kan dalam berseberangan tuh. Nah, kalau berseberangan kan sudutnya sama besar. Jadi bisa kita cari juga, yaitu sudut 3 itu juga sama dengan sudut 6. Nah, sudut 3 dan 6 itu kan sudut dalam berseberangan. Nah, sudut berseberangan itu kan sudutnya juga sama besar. Sudutnya sama. Nah, yang ini. Nah, sudut 6 dengan sudut 8 itu kan pelurus. Jika kita jumlahkan sudut 6 dengan sudut 8 itu kan sudut pelurus. Nah, jadi kita buat sudut 6 ditambah dengan sudut 8. Nah, jadi kalau pelurus itu kita tambahkan. Nah, itu sudutnya pelurus yaitu berjumlah 180 derajat. Nah, ini kan dari awal perjalanan. Jadi akhirnya endingnya juga sudut 8 sama. Maka terbukti sudut 2 ditambah dengan sudut 8 itu pelurusnya luar sepihak. Maka yaitu terbukti bahwa luar sepihaknya itu memiliki sudut pelurus atau sudutnya berjumlah 180 derajat. Nah, yang terakhir yaitu teorema 5. Nah, teorema 5 itu jika kedua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, yaitu garis K dan L itu dipotong dengan garis M, maka setiap pasang sudut yang terbentuk akan sama atau berupa sudut pelurus. Nah, di sini ada sebuah pasang sudut. Pasang sudut itu memiliki sudut yang sama besar dan juga yaitu sudut pelurus, yaitu sudutnya itu jika dijumlahkan memiliki besar yaitu 180 derajat. Nah,
Sebagai contohnya, yaitu kita akan membuktikan bahwa sudut 1 itu dengan sudut 5 itu memiliki sudut yang sama besar dan juga berupa sudut pelurus, yaitu jika dijumlahkan maka sudutnya berjumlah 180 derajat. Nah, pertama kita bikin diket dulu. Ketahui bahwa garis K sejajar dengan garis L. K dan L itu dipotong oleh garis M. Nah, kemudian kita akan buktikan bahwa sudut 1 itu sama dengan sudut 5 dengan sudut 5 memiliki besar sudut yang sama besarnya sama. Ini besar sudutnya sama besar gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu sudut 1 ini kan bertolak belakang dengan sudut 4. Nah, jadi besar sudutnya sama besar. Pertama kita bikin sudut 1 itu sama dengan sudut 4, yaitu bersifat bertolak belakang. Nah, kemudian sudut 4 itu dalam berseberangan dengan sudut 5, berarti sudutnya sama besar. Iya kan? Sudut 4 sama dengan sudut 5. Nah, sudut itu dalam berseberangan. Nah, kalau dalam berseberangan ini berarti sudutnya sama besar. Nah, maka di sini terbukti bahwa sudut 1 itu dengan sudut 5 itu besarnya sama. Sudutnya sama besar gitu. Sudutnya sama. Dan maka baru ingat bahwa sudut 1 dan sudut 5 itu kan sehadap ya. Nah, kalau sudutnya sehadap berarti dia memiliki besar sudut yang sama besar. Nah, maka terbukti bahwa sudut 1 dan sudut 5 itu sudutnya berbentuk sudut yang terbentuk akan sama, ya kan, sama tuh, dan berupa sudut pelurus. Nah, pertama kan yang baru kita buktikan itu kan sudut yang terbentuk itu ya kan yang sama besar. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa sudut 1 itu dan sudut 5 itu, nah, dan sudut 1 tambah sudut 5 itu dia akan terbentuk yaitu sudut pelurus yang berjumlah, jika kedua sudut itu jumlahkan maka akan berjumlah 180 derajat. Nah, sudut 1 dengan sudut 8 itu bersifat luar berseberangan. Nah, luar berseberangan, kalau luar berseberangan itu kan sudutnya itu sama besar, yaitu sudut 1 dengan sudut 8 itu, sudut 8 ini itu luar berseberangan dengan sudutnya sama besar sama. Nah, sudut 8 ini pelurus dengan sudut 7. Sudut 8 itu pelurus dengan sudut 7. Jadi kita bikin sudut 8 itu dengan sudut 7 itu pelurus dengan 180 derajat, berjumlah 180 derajat. Nah, sudut 7 juga pelurus dengan sudut 5. Sudut 7 dijumlahkan dengan sudut 5 juga pelurus yang berjumlah 180 derajat. Maka terbukti
bahwa sudut 1 jika dijumlahkan dengan sudut 5, bahwa dia akan memiliki jumlah sudut yang sama besar atau disebut dengan sudut pelurus. Nah, maaf jika ada kurang salah atau penggunaan kata yang terbelit-belit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.